Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Area Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Tampaknya sahabat saya ini tampak cerah begitu ya, merah. Tapi bukan kader partai ya kan? Bukan kader ya. Band Grants. Oke. Saya kira kader partai kan ibu itu kan lagi terus-terusan apa ya? Kok bisa gitu ibu itu ya? Iya, mungkin faktor usia juga. Apa-apa di komen, apa-apa di komen ya. Memang pengen apa kayaknya pengen ngobrol sih sebenarnya. Kayaknya nggak ada yang ngajak ngobrol, gitu. Nggak ada yang berani kayaknya. Oke Bang, kita lanjut Bang. Ini ada berita apa ini yang pertama Bang? Ya, yang pertama kita kembali mengupas yang kemarin ya, persoalan geng motor. Geng motor yang ya. melakukan aksi pembegalan yang kemudian menyebabkan terbunuhnya Bapak Retno. 30 tahun di kawasan Semati, Simpang Kantor Medan Labuhan. Nah, jadi kalau kemarin itu polisi sudah menangkap 3 orang dan perkembangannya setelah ditangkap 4 orang lagi. Oh, berarti totalnya sudah 7 yang diamankan. Dari kemungkinan 20 ya, menurut ada saksi orang. mata kemarin ada sekitar 20-an orang. Jadi kalau sudah ditangkap 7 ya kira-kira 13 lagi yang masih berkeliaran di luar. Nah, tapi tadi ada yang apa ya, kalau kita bilang menarik ya gimana ya, ketika penangkapan dari para pelaku yang sok jago saat beraksi, yang begitu kejam saat beraksi, ini ditangkap merengek, nangis. Ada lagi yang di dalam sel kan ditanyai, kau yang bawa ini mana ada? Tanyalah mama aku katanya. Bawa mama kau. Iya, satu lagi bawa bapak. Iya. Satu bawa mama, satu bawa bapak. Itu makanya sok-sok jago anak ini. Bapak. Oh gitu, yang digebuk di pos ya? Iya. Oh iya. Nah, di satu sisi aku ketika melihat video itu ada juga perasaan kayak gimana gitu ya. Oh, ada rasa iba abang ya munculnya. Muncul sedikit sempat ya kan. Aku kok nggak ada ya. Ya anakku kan di rumah. Oh iya. Seusia gitu itu. Iya. Gimana kalau dia manggil-manggil aku gitu. Tapi ketika melihat video yang semalam lagi jadi kesal kita kan. Apalagi kita dapat video yang lain ketika mereka konvoi di jalan dan bawa apa tuh? Celurit ya. Gini-gini kan. Oh, udah sampai sel. Kalau celurit itu ya. Mana ada aku. Tanya mama aku. Ya kan? Nah, ini mungkin kita bisa langsung lihat videonya ini, Bang. Dapat baru sedih muka ya. Tembak yang lutut ya tuh. Ini merah. Tak boleh. Dekat si Putra rupanya ya Allah. Mana? Si Putra anak gang. Putra Japom. Siapa itu? Bukan itu. Ayu mana? Mana? Bawa curut. Kau tadi ojek kan? Iya. Alah lah. Kau bawa kelewang tadi? Bukan, anak sumpah Jadi kau udah dapet sumpah-sumpah lillahi ta'ala kau. Sumpah. Bagus. Tanya mama, Pak. Bilang mama nanti. Tanya mama, kau bilang bacok orang diem tau gak? Bacok orang gak pikir.
Mundur. Oke. Masuk aja, Bang. Teman-teman, kasus kejadian Belawan kita sudah mengamankan 7 orang pelaku yang melakukan penganiayaan dan mengakibatkan korban meninggal dunia dalam rangka pelaksanaan kegiatan penegakan hukum. Insya Allah teman-teman sekalian, kita akan laksanakan patroli dan memastikan masyarakat tidak usah khawatir untuk melakukan kegiatan menghadapi Idul Fitri. Demikian teman-teman sekalian. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah video kompilasi dari awal kasus hingga para pelakunya ini diamankan ya, Bang. Jadi saat ditangkap itu ada yang histeris ya, begitu diinterogasi, tanya mama aku, tanya mama awak katanya. Ya kan, begitu dihantami warga ya kan. Bapak, itu. Iya, ini kayak ya kan? ada siapa yang bilangnya dari netizen kita. Aku terenyuh juga ini karena tadi kan dia sampaikan apa manggil bapak ya. Iya. Anaknya korban kemarin kan manggil bapak juga. Iya. Bapaknya seperti itu kan. Tapi mereka nggak punya hati nurani kan. Bahkan anaknya yang balita itu pun ditendang, yang 2 orang itu ditendang dan jatuh dan wajahnya sampai lebam dan memar gitu kan. Nah, ini ya netizen bilang ini setimpal. Ada yang wah, ini komentarnya sangat banyak sekali ya, minta agar pelaku dihukum dengan sangat berat begitu ya, Bang. Iya. Nah, mungkin kita langsung ke teman kita Freddy. Ada Freddy. Halo Fred. Ya. Halo Freddy. Ya. Halo Bang. Ya, halo. Waduh, seperti apa ya, pendekar Madangkara ya rambutnya ya. Di semak-semak gitu Pak. Di mana nih? Ini bukan di KPSS ya, Pak ya? Bukan ya? Oke, baik. Di lapangan bola nih, di apa kayaknya di Freddy, ini kan tadi pagi Pak Kapolda sudah menyebut bahwasannya jumlah pelaku yang diamankan ada 7 orang, kan begitu. Nah, kemudian ini masyarakat juga berharap pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal. Apakah ada komentar Pak Kapolda terkait hukuman para pelaku? Dan kemudian apakah Polda Sumut sudah membeberkan identitas 4 tersangka lainnya? Silakan Freddy. Ya baik Bang, sejauh ini Kapolda Sumut belum ada membeberkan soal tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan terhadap 7 para pelaku yang sudah ditangkap, dan untuk identitas juga Kapolda maupun Polda Sumut juga sampai saat ini belum membeberkan soal identitas, karena memang tadi informasinya bahwa sore ini sekitar pukul 16 tadi akan diadakan konferensi pers soal ditangkapnya 7 pelaku gitu. Mungkin dugaannya karena ada sebagian pelaku yang belum ditangkap begitu, karena kan menurut penuturan gitu kan ada lebih dari 7 pelaku geng motor gitu, namun sampai saat ini baru 7 gitu Bang. Mungkin itu alasan belum digelar konferensi persnya begitu Bang. Jadi ada pelaku lain mungkin. Berarti karena masih ada sisanya ya yang belum tertangkap ya? Iya, mungkin seperti itu Bang, makanya belum jadi diumumkan. Dipaparkan ya. Kira-kira pengejaran terhadap pelaku lainnya seperti apa? Apa dibiarkan saja atau ada upaya DPO atau semacamnya? Ya, sejauh ini belum ada diumumkan juga Bang, ada DPO atau apa, karena memang hampir rata-rata memang kemarin itu ditangkap itu masih di daerah seputaran Belawan di kampung-kampung nelayan itu. Jadi mereka tuh nggak lari jauh-jauh, dan bahkan proses penangkapannya juga itu bahkan bisa direkam oleh warga gitu, dan videonya juga viral gitu, disaksikan oleh warga, ditarik-tarik itu para pelaku gitu oleh polisi. Ya. Fred, dari yang kita terima beberapa video dan juga beberapa video dari warga, itu kelihatan bahwa tidak hanya petugas kepolisian yang menangkap ya, tapi warga juga ada yang ikut membantu penangkapan. Seperti video yang manggil-manggil bapak tadi, sepertinya bukan hanya polisi di situ ya, sepertinya. Iya, jadi emang bahkan ketika ditangkap itu seperti dibantu warga, dan warga itu mendukung begitu. Mungkin barangkali sudah resah dengan kelakuan geng motor ini, jadi ketika ditangkap tuh justru warga tuh mengolok-olokkan para pelaku itu kan, mencaci maki para pelaku ya.
agar cepatnya lah dihukum seberat-beratnya begitu Bang. Tapi di antara 3 pelaku yang kemarin itu 2 diantaranya itu adalah pelaku utamanya Bang. Otak pelaku begitu, ya. Bang. Iya, otak pelakunya. Freddy, ini saya lihat para pelaku ini sangat mulus sekali ya apanya. Artinya tidak ada dilakukan tindakan tegas dan terukur begitu ya. Apa karena memang pertimbangannya mungkin tidak melawan saat ditangkap begitu ya, atau seperti apa? Karena memang hampir mayoritas para pelaku ini merupakan pelajar begitu Bang, anak di bawah umur begitu. Jadi karena mungkin mau melawan pun mungkin kan yang menangkap tuh orang dewasa, jadi tidak memungkinkan untuk melawan. Ya, lebih seram ya. Udah ciut duluan. Iya, nengok tekap-tekap pelabuhan lawan ya. Beraninya ketika rame-rame mereka bawa celurit gitu. Ketika sudah seperti ini nggak berani ya. Nggak berani. Ya, tapi sudah menghilangkan nyawa orang lain itu yang sangat kita sesalkan. Kan? Kira-kira Freddy ada bocoran nggak nanti penerapan pasalnya seperti apa gitu? Ini kan bisa dibilang bukan hanya upaya pembunuhan saya, tapi juga menyangkut masalah undang-undang darurat kepemilikan senjata tajam yang memang harusnya hukumannya juga begitu tinggi kan begitu? Ya, sepertinya nanti bakal dijerat pasal berlapis Bang ya, karena mereka juga membawa senjata sejak awal ya, jadi bukan secara spontan begitu, artinya juga adugan seperti direncanakan juga gitu, karena mempersiapkan senjata. Jadi bukan spontanitas berkelahi di jalan lalu menyebabkan seorang itu meninggal gitu Bang. Sudah ada keterangan belum soal misalnya penerapan pasal undang-undang daruratnya juga akan diikut sertakan, atau juga misalnya pasal 340 soal pembunuhan berencana ini kan sudah direncanakan membawa senjata tajam, undang-undang darurat itu kan jelas sekali itu, Freddy. Ada nggak tadi? Sejauh ini belum ada Bang keterangan soal penerapan pasal undang-undang darurat maupun pembunuhan berencana gitu Bang. Ada kemungkinan nggak Freddy, ketika ini kan para pelaku masih di bawah umur ya, ada kemungkinan diberlakukan semacam hukuman khusus atau karena memang mereka sudah melakukan pembunuhan, kejahatan yang berat, apakah hukumannya sama itu begitu? Sama atau memang ada pertimbangan lain khusus gitu? Ya, sepertinya sama semua Bang, begitu Bang, karena memang tindak kejahatannya kan bisa dikatakan tuh keji ya, membunuh, apalagi juga membunuh di depan anak dan istrinya begitu Bang. Jadi meskipun mereka juga anak di bawah umur, tapi kan juga mereka sepertinya juga tidak seluruhnya itu masih bersekolah begitu. Tentang kemungkinan pemakaian narkotika, apakah sejauh ini sudah ada perkembangannya, Fred? Apakah sudah diselidiki sampai ke sana? Sejauh ini belum ada Bang soal mengarah ke situ pemakaian narkoba. Namun sejauh ini kan itu mereka tuh disebut sebagai geng motor gitu Bang. Karena memang beberapa waktu lalu juga di daerah sana ada kasus serupa ya, penyerangan yang dilakukan oleh geng motor SL gitu Bang. Oh, XL ya? SL yang sebelumnya Bang. Oh, ini yang ini apakah berhubungan juga dengan geng motor tersebut atau kelompok yang lain? Sepertinya ini beda Bang, karena kalau yang sebelumnya itu yang tangannya hampir putus itu kan disebut-sebut korban itu merupakan anggota OKP ya, ormas itu, yang sebelumnya dia pernah melakukan penyerangan terhadap geng-geng itu, kerusuhan di KP begitu ya, terlibat kerusuhan di KP ya. Iya, kalau ini kan informasinya bahwa mereka itu bertemu di jalan, terjadi geber lalu nggak senang, ditunggu lah gitu. Ada nama khusus kelompoknya nggak ini yang di Belawan ini? Misalnya kelompok ikan teri racing atau apa gitu, mengingat berada di dekat pelabuhan kan, atau kapal bot terbang atau apa gitu, ada? Belum diketahui ya. Kemungkinan ada karena memang mereka satu satu komplotan ya. Biasanya kalau yang seperti ini pakai nama. Iya, misalnya ikan gitu kan? ikan lidah apa gitu kan. Ikan sapu-sapu. Iya. Belum ya? Oke. Baik. Ya, nanti mungkin bisa didalami soal nama kelompok ini juga apa kan? Misalnya
tim garam laut gitu ya kan. Ya kan garam ini laut. seperti yang kita lihat Racing di gitu apa nih di gambar. Ini kan sepertinya di kampung nelayan itu nih ya. Berada di tengah-tengah permukiman kan? Dan sepertinya ada tadi di rumah panggung. Iya, yang kita sampaikan tadi persepsi kita bahwa warga juga sudah marah geram, kan, sudah gitu, marah. Sehingga ikut membantu. Dan gitu ini tetangga-tetangganya kan? Iya, udah tembak aja dengkulnya katanya kan? Ya, baik Freddy. Barangkali nanti bisa ditindaklanjuti, khususnya ini 4 orang lagi yang ditangkap tadi malam ini siapa. Kemudian ini kan ada video juga tadi soal beredar video viral yang mereka berkonvoi bawa celurit itu. Bisa juga ditanyakan itu lokasinya di mana. Kemudian nanti dari jam berapa ke jam berapa sebenarnya patroli ini harus dilakukan begitu. Mungkin itu saja Freddy. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, itu laporan dari Freddy ya Bang. Pendekar Madangkara yang rambutnya mulai gondrong. Turtinular. Ya, jadi soal komplotan geng motor atau bisa dibilang merangkap begalnya sebenarnya ini, karena sudah membawa celurit kan. Udah pasti tujuannya nanti ujung-ujungnya merampok gitu kan. Ini banyak ini Bang. Wah, banyak kali kita tidak bisa membacakan satu persatu karena sangat panjang. Bila perlu dimatikan. Wah, ini sangat ngeri-ngeri sekali. Tapi memang itu adalah bentuk mungkin kita random saja membacakannya. Ada dari Bang Khairul Anwar Milan. Kayaknya supporter AC Milan nih. Harus dihukum berat karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian dari Effendi Ginting, kirim aja ke Nusa Kambangan. Iya. Dari Surya Singh, hukum seberat-beratnya pelaku biadab geng motor ini. Mereka telah membunuh seorang ayah yang mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil-kecil. Betul. Geng motor ini sadis, biadab. Sadis, betul. Nah, ini Bu Suci nanya motifnya apa? Motifnya Bu, ini sudah dijelaskan di berita sebelumnya bahwasanya mereka berpapasan di jalan Bu. Iya, sok jago aja. Iya, korban ini menegur mereka yang ugal-ugalan begitu. Iya, katanya informasi yang kita dapat dari reporter kita bahwa ketika sebelum itu terjadi, sebelum pengeroyokan terjadi, korban para pelaku ini kan melakukan konvoy gitu ya, dengan sepeda motor dan menggeber-geber mengganggu lalu lintas ya. Wow gitu kan. Jadi korban melintas ditegur, "Woi, jangan ini begitu, jangan terlalu gitu kan." Iya. Langsung dimaki-maki dan mereka balik mencari korban. Ternyata ketemu sedang minum jamu. Gitu. Sedang minum jamu ya. Itu dia. Di situ korban kemudian dikejar, istrinya yang diminta membawa motor karena korban ini berusaha melindungi istrinya yang sedang hamil. Ya, istrinya hamil 5 bulan. Ya, kita berharap juga pelaku ini dapat diberi hukuman yang setimpal ya Bang. Kita sepakat dengan netizen semua, ya kan? Agar para pelakunya ini diberi hukuman yang sepantasnya gitu, karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Ini pembunuhan berencana. Iya, membawa senjata tajam kan bisa dikenakan undang-undang darurat begitu. Iya. Dan juga pasal pembunuhan pastinya. Ya, itu berita yang pertama. Kita akan lanjutkan ke berita yang kedua. Ini juga cukup menarik informasinya. Ya. Jadi ini Pak Bobi ya. Pak Bobi Nasution secara tegas menyampaikan bahwasannya ya, kalau ada OKP yang misalnya buat proposal nanduk jatah lebaran kata beliau tuh ya kan, laporkan sama kami kata beliau itu. Jadi Pak Bobi merespon adanya berita yang viral soal surat edaran dari pimpinan ranting salah satu OKP itu Bang, ternyata di Jakarta setelah saya cek. Jadi OKP ini meminta jatah lebaran begitu kepada. Di sini nggak ada, belum. Di sini belum ketahuan. Belum ketahuan. Jadi meminta jatah kepada pengusaha atau kepada sejumlah pedagang lah ya, untuk alasannya jatah THR lah begitu ya. Nah, berhubungan dengan masalah itu tadi Pak Bobi merespon, kemudian juga ada terbit surat edaran dari sebelumnya ada surat edaran dari Dewan Pimpinan Nasional MPN Pancasila dan ditangani langsung oleh Pak Ketua ya, Pak Ketua Besar KPH Yapto Suryo Sumarno dan itu menekankan kepada seluruh anggota DPW baik dari level MPC, PAC ya kan, sampai ke ranting sampai anak ranting itu dilarang mengutip sumbangan begitu ya.
Dan itu tadi yang direspon oleh Pak Bobi ya. Itu tadi Pak Bobi bilang kalau ada OKP yang minta begitu, silakan saja lapor ke kami atau nanti kita akan koordinasikan ke polisi begitu. Nah, beliau juga mengimbau kepada pengusaha ya nggak usah dikasih lah, ya kan? Kalaupun mau ngasih, berilah kepada orang yang pantas menerima bantuan, begitu kata beliau. Zakat, infak, sedekah. Iya, cukup bijaksana lah Pak Bobi ini ya. Nah, ini mungkin kita bisa ada videonya ya soal wawancaranya ya. Beliau menyampaikan hal itu. Permintaan THR dari Ormas. Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pokoknya kepada pelaku usaha, kalau mau memberi itu kepada yang membutuhkan. Ya, namanya usaha, berbagi rezeki perlu, tapi lebih perlu lagi melihat siapa yang diberikan, siapa yang membutuhkan. Saya rasa ormas-ormas yang berkedok THR itu hanya karena menjelang hari Lebaran, sebelum-sebelumnya juga terlalu minta. Jadi tadi saya juga sudah sampaikan, sama-sama Pemko Medan bersama dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan sama-sama kita hilangkan kebiasaan di masyarakat kita tentang itu, pungutan-pungutan yang tidak diperlukan. Itu salah satunya yang saya sampaikan, kalau hal seperti itu termasuk pungli. Jadi jangan diberikan, kalau diberikan termasuk pungli silahkan saja laporkan kepada kami Pemko Medan ataupun pada pihak kepolisian. Itu pungli jatuhnya. Kalau memberikan kepada yang membutuhkan lah, jangan kalau seperti itu. Ya itu Bang, soal keterangan Pak Bobi ya. Tadi juga ada Pak Kapolres ya. Tapi tadi pada momen itu Pak Bobi katanya sempat menyindir dan menyentil Pak Kapolres katanya. Iya, terkait geng motor soal keamanan secara umum di Kota Medan. Iya. Kalau geng motor ini kan sebenarnya masuk ke wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Harusnya yang disentil adalah Kapolres Pelabuhan Belawan. Bapak di mana? Ya kan? Nah, ini akhir-akhir ini memang di kawasan Medan Utara itu cukup cukup santer aksi-aksi kejahatan, Bang. Kemarin yang dibacoki itu kan yang tangan dan kaki nyaris putus juga masuk wilayah mereka kan, walaupun TKP-nya berada di Medan Marelan begitu kan. Nah, ini ada lagi Medan Marelan itu masuk Belawan sama ya? Iya, Polres Pelabuhan Belawan. Dia sepaket itu nanti sampai polseknya kan hanya Polsek Belawan, Polsek Labuan, Polsek Amparan Perak. Gitu. Jadi Pak Bobi harus panggil juga nih Kapolres Belawan nih kan gitu kan. Iya, karena kalau Pak Kapolres Tabes Medan sendiri aja nggak ini ya. Iya, karena kan ada 2 Polres kan yang kemarin itu katanya sempat sudah ditangkap pelakunya yang tangannya nyaris putus. Iya, sudah. Tapi silent katanya. Senyap ya. Senyap, tidak ada kelanjutannya. Apakah itu memang betul pelakunya atau hanya untuk meredam pemberitaan saja kan biasa itu Bang. Udah kita tangkap kok gitu. Ya mana orangnya? Iya gitu ya kira-kira ya. Sekarang yang kayak ini nggak bisa ya. Ini sudah sangat viral. Iya, ini mungkin kita langsung ke reporter Bang untuk menanyakan masalah wawancara tadi. Iya. Halo Kartika. Halo. Wah. Kayaknya di masjid ya. Selamat sore Bu Kartika. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ini kayaknya cat masjidnya warna telur asin ya. Ya silakan Kartika. Ini tadi bagaimana respon Pak Bobi menyikapi viralnya berita soal pungli OKP. Silakan. Ya, terima kasih Bang Arai dan Bang Agus, dapat kita informasikan ya Bang, jika semalam itu Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi terkait dengan berita viral terkait dengan adanya salah satu ormas Jakarta yang meminta THR kepada pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Cikaret. Nah, terkait hal ini juga Bobi mengatakan bahwa para pengusaha ini boleh memberikan THR, namun lihat dulu siapa nih yang bisa diberikan dalam kategori yang membutuhkan. Dan juga Bobi mengatakan bahwa tindakan oknum yang meminta THR kepada para pengusaha secara paksa, baik dalam bentuk surat ataupun dalam bentuk langsung, itu bisa dikatakan pungli. Dan bagi masyarakat ataupun para pengusaha yang mendapati hal seperti itu,
dapat melapor ke pihak Pemko Medan atau langsung kepada pihak polisian. Nah, terkait hal ini juga kita sudah mencoba konfirmasi kepada beberapa pengusaha yang ada di Kota Medan dan juga pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo juga mengatakan bahwa sejauh ini belum ada laporan terkait dengan permintaan paksa THR dari oknum-oknum tertentu, dan sejauh ini juga masih terus dipantau apakah hal tersebut akan jadi mendekati jelang-jelang Lebaran seperti ini, Bang. Berarti masih aman lah ya di Medan ya? Sejauh ini masih aman, yang belum diketahui, Bang. Belum tahu ya, belum terendus ada. Ya. Pemko sendiri membuat semacam posko pelaporan atau bagaimana, Tik? Atau ada hotline yang bisa dihubungi atau bagaimana? Kalau untuk sejauh ini posko untuk THR sendiri belum ada ya, Bang, dari Pemko Medan. Namun kalau Pemko Medan sendiri menyediakan hotline layanan yang memang sudah ada khusus untuk laporan permasalahan masyarakat dari lapor.go.id, Bang. Jadi pihak masyarakat yang merasa ada kendala baik dalam bentuk pengutipan ataupun hal-hal lain terkait dengan layanan masyarakat dapat melapor ke sana. Oke. Nah itu kan kalau tadi Pak Bobi menyinggung OKP, kalau misalnya Kepling gimana? Nanti misalnya ada Kepling kan, modus lah, mau silaturahmi lah modusnya kan. Pak kita mau silaturahmi tapi minta THR tuh gimana? Oh, bikin halal lebih halal nanti. Iya, kalau ada halal lebih halal gitu ya. Kalau ada Kepling misalnya, ada nggak tadi komentar Pak Bobi soal misalnya terhadap? Ya kalau terkait dengan selain dengan oknum ormas, Bang, yaitu misalnya seperti pihak-pihak dari Kepling, Lurah ataupun jajarannya, sejauh ini Pak Bobi belum ada komentar, Bang. Namun bisa dipastikan Pak Wali Kota Medan Bobi Nasution melarang adanya pungutan secara paksa baik dalam bentuk amplop yang diserahkan kepada pengusaha atau masyarakat, itu dilarang, Bang, karena sudah termasuk bukti, Bang. Iya, baik Kartika. Terkait dengan apa tadi terjadinya kejahatan jalanan tadi ya, begal dan berujung kepada kematian seorang laki-laki di kawasan Medan Belawan. Tadi ada disinggung nggak oleh Pak Bobi Nasution? Terkait hal itu belum ada, Bang. Belum ada. Nggak, tadi yang apa ya, yang menyindir Pak Kapolres itu bagaimana ceritanya? Oh iya, Bang, jadi kemarin itu dalam acara Gebiar Ramadan di Medan, Wali Kota Medan Bobi menyinggung terkait dengan ketidakhadirannya Kapolres Bapak Valentino dalam acara tersebut. Padahal dalam acara tersebut Bobi ingin agar jajaran-jajaran keamanan dari pihak TNI Polri ataupun Kapolres untuk dapat memastikan agar Kota Medan ini aman dari pihak premanisme jelang Lebaran ini, Bang. Jadi memang pihak Kapolres datangnya setelah kata sambutan dari Bobi, Bang. Oh, terlambat sedikit. Terlambat sedikit lah ya. Iya, terlambat. Berarti Pak Wali cepat kali merajoknya. Ya kan, ya Pak Kapolres kan mungkin di jalan ngatur anak buah dulu mungkin. Mungkin Pak Kapolres terlambat barangkali dia meminta anggotanya mengapelkan dulu, kita apel dulu sebentar saya mau jumpa Pak Bobi kan gitu. Cuman Pak Bobi cepat kali merajoknya kan gitu. Pak Bobi tepat waktu, jadi berarti memang, lebih tepat waktu dia. Iya mungkin Pak Kapolres. Iya. Jadi memang hal tersebut, Bang, karena tingkat kriminalitas di Kota Medan ini kan, Bang, sudah banyak meningkat, terlebih terakhir dari Babinsa kan sempat ada yang dilakukan pembegalan, Bang. Jadi dari sini Wali Kota Medan ini ingin agar premanisme itu selesai sebelum adanya mudik Lebaran beberapa hari mendatang, seperti itu, Bang. Jadi memang ditegaskan untuk setiap aparat jajarannya untuk bekerja sama agar apalagi khususnya di bagian-bagian terminal ya, Bang, yang memang sudah diprioritaskan, apalagi tahun ini mudik juga sudah diperbolehkan. Jadi minta dari pihak Disub, TNI Polri, Poldasu dan Polres untuk bisa menjaga keamanan ketika mudik Lebaran nanti, Bang. Ya. Oke.
Baik Tika. Ya mungkin titip salam nanti ke Pak Bobi ya, biar jangan cepet merajuk lah. Mungkin Pak Kapolres tadi lagi apel atau apa gitu kan. Datang juga rupanya. Ya, walaupun telat ya. Iya. Oh, tapi nggak tahu juga apakah Pak Kapolres datang karena ditelepon Pak Kapolda gitu ya. Mana kau ini? Cepat sih. Udah marah ketua nih. Oke, Kartika, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya. Nah itu, tapi Pak Kapolres datang kok tepat waktu. Cuma mungkin Pak Kapolres karena lagi pening ya. Enggak pening sih, menurut saya mungkin dia kan ngapelkan anggota mungkin ikut juga bantu dulu Polres Belawan itu kan gitu. Iya. Udah sering kali orang dibacok-bacok di sana katanya kan. Ya belum selesai persoalan yang di Belawan. Tadi pagi kan ada juga itu pembacokan. Kemarin tuh ya. Kemarin di Pinang Baris. Serda Suwardi. Babinsa kan anggota preman. Tapi katanya yang bacok itu ada kurangnya katanya begitu. Iya kan, orang duduk tiba-tiba dibacok kan berarti ada. Iya. Nggak waras kan? Iya betul. Tapi memang serem lah ya. Serem memang. Sajam ini apa ya, gampang ya. Kayak mau ke ladang aja, mau kemana biasa ke ladang. Tahu ngebegal ya. Iya. Aduh, itu berita kedua. Kita akan lanjutkan ke berita yang ketiga. Kita ke Serdang Bedage. Ini tadi ada informasi kabar kecelakaan, kabar dukanya. Ya, kabar duka ini. Kabar duka, ada 2 orang meninggal dunia di dalam satu kecelakaan yang melibatkan sebuah bus milik PT Chandra dengan nomor polisi BK 7245LY. Ini mengalami kecelakaan tunggal ya. Tunggal di jalan tol, ruas jalan tol kilometer 55 jalur B, Desa Melati, Kecamatan Perbongan, Serdang Bedage. Tadi pagi sekitar pukul 6:30. Iya. Nah, dalam insiden ini seorang kernet bus dan seorang penumpang itu meninggal dunia. Sementara 7 orang lainnya luka-luka. Ya, dan dibawa ke rumah sakit di RSUD Lubuk Pakam. Kayaknya ini RSUD Amri Tambunan maksudnya ya. Oh iya. Ini. Oh, yang kemarin itu ya? Iya. Yang menolak pasien anak-anak ya. Udah selesai kasusnya? Ya, selesai gitu mungkin ya. Selesai jambu ya. Ini mungkin bisa kita lihat dulu videonya. Baik, kita lihat dulu videonya. Ya. Ya itu tadi video slide ya sebenarnya ya. Karena tadi kita dapat video aslinya. Ya. Cuman memang terlalu sadistis. Kepala kernetnya itu sudah tidak berbentuk lagi. Tidak layak sekali jika ditampilkan ke hadapan netizen begitu, sehingga kita berinisiatif untuk menampilkan slide fotonya saja yang memang terlihat lebih humanis lah begitu ya kira-kira ya. Ini mungkin kita langsung saja Bang ke reporter kita, ada Bung Anil. Ya, selamat sore Bung Anil. Selamat sore. Wah, lirikan mata sedikit agak tajam ya, kayaknya melirik janda barusan. Ya Nil, ya, bagaimana peristiwanya? Ini kita dapat informasi ada 2 Nil, korban meninggal dunia, kemudian ada 7. Sebenarnya bagaimana sih kronologis kejadian ini, kok bisa bus ini mengalami kecelakaan? Ini kecelakaan tunggal kah atau bagaimana Nil? Oke, baik Bang. Sebelumnya satu unit bus milik PT Chandra nomor polisi BK 7245LY ini remuk di jalan tol, tepatnya di kilometer 55 jalur B, tepatnya di Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedage, Sumatera Utara, pada hari Jumat ini sekitar pukul 6:30 pagi tadi, Bang. Informasi yang diterima itu memang ada 2 orang yang tewas. Dari 2 itu 1 orang kernet dan 1 orang penumpang. Informasi yang diperoleh, kernet tersebut bernama Aliafi Tama, itu warga dusun Tamu Tua, Desa Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Bang. Sedangkan untuk penumpangnya itu bernama Suwani, warga desa
Tangga Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kedua korban yang tewas ini yang saya sebutkan identitas tadi mengalami luka yang cukup serius dan sudah dibawa ke rumah sakit RSUD Lubuk Pakam atau yang sekarang disebut dengan RSUD Amri Tambunan, Bang, di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Informasi yang saya peroleh dari Kanit Lantas Ibda R. Helmi mengatakan kronologinya pada saat itu bus PT Chandra BK 7245 LY ini datang dari arah Tebing Tinggi menuju Kota Medan menggunakan jalur lambat. Namun di tempat kejadian perkara diduga kurang berhati-hati saat mendahului truk tronton Hino. Jadi bus ini menabrak bagian belakang seperti itu, Bang Arai dan Bang Agus. Oh, dia menabrak bagian belakang apa ini, Nil? Bus juga? Bus apa? Hino? Enggak, truk tronton, Bang. Oh, astaga. Berarti bukan kecelakaan tunggal kalau begitu ya? Ya, Bang, bagaimana, Bang? Bukan kecelakaan tunggal berarti ya, karena dia ada menabrak. Bukan, Bang, bukan. Dia menabrak truk tronton nomor polisi BA 8065 JL, Bang. Seperti itu. Dan ke dalam peristiwa ini tidak hanya 2 orang saja yang tewas, ada 7 orang luka lainnya, Bang, penumpangnya seperti itu. Dan semua korban sudah dibawa ke RSUD Lubuk Pakam atau RSUD Amri Tambunan, Deli Serdang. Seperti itu, Bang Agus. Anil, ini kita dapat informasinya sopirnya masih belum diamankan ya? Iya, Bang, di saat pasca kejadian ini itu supir sempat melarikan diri dan hingga saat ini memang masih dilakukan pencarian. Seperti itu kata Kanit Lantas, Bang. Belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut, Bang. Dia bisa melarikan diri berarti lompat dari tol. Melompat dari tol ke arah sawah-sawah itu ya? Ya, ada kemungkinan seperti itu, Bang. Apakah dia meniru Spider-Man? Karena mengingat memang kejadian itu pada 6:30 pagi, Bang. Masih agak kosong jalan ya. Seperti itu, Bang. Sejauh ini korban meninggal dunia masih berada di rumah sakit atau sudah diserahkan ke pihak keluarga, Nil? Info yang saya terima memang dibawa ke rumah sakit, masih di rumah sakit Lubuk Pakam, Bang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan korban-korban yang mengalami luka-luka juga masih menjalankan rawat inap, Bang, di RSUD Lubuk Pakam. Seperti itu, Bang Arai. Baik. Sejauh ini belum ada hasil pemeriksaan polisi ya? Apa kira-kira yang membuat apakah sopirnya kira-kira lalai gitu mengantuk atau kayaknya sepertinya dalam dugaannya dalam kecepatan tinggi nih mobilnya ya? Enggak, dia berjalan di jalur lambat katanya kan, berarti ada kemungkinan satu itu barangkali mengantuk atau mungkin ada terlalu slow selip di ban atau bagaimana. Belum ada, Nil ya? Belum ada, Bang, belum ada, karena sampai saat ini memang supirnya belum ditemukan, Bang, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjutnya, Bang. Baik, Nil, terima kasih banyak atas laporannya, Nil. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik, selamat sore, Bang Arai, Bang Agus. Ya, itu tadi laporan dari Anil ya, Bang. Memang ini sudah mendekati momen mudik ya. Artinya hal-hal semacam ini sebisa mungkin bisa dihindari lah oleh para sopir ya. Minimal sebelum berangkat bisa ngecek kondisi kendaraan ya kan, cek rem-ceknya gitu kan, kondisi rem, kemudian ban anginnya bagaimana, terus apanya namanya itu bunga-bunga ban ya kan, dan tentunya atau tidak pihak perusahaan harus juga memeriksa kesehatan sopir ya, jangan pula dia nyabu gitu kan, pakai narkoba biasanya ada dari Disub ya. Iya, melakukan tes urin. Sudah dilakukan belum ya? Sepertinya belum. Kayaknya belum ya. Mungkin mendekati seminggu nanti ya, mendekati puncak arus mudik barangkali akan dilakukan itu pemeriksaan terhadap sopir. Karena kan bahaya, Bang, kalau sopir misalnya pakai narkoba kan. Lagi fly. Kalau lagi fly dia apalagi di jalan tol begitu ya. Iya, nggak ada remnya. Itu kan lurus panjang, apalagi pagi kan. Perasaan lurus saja tiba-tiba belok ke sawah rupanya. Ya, ini bahaya. Orang pun jadi takut kan. Ini kita tadi ada yang bilang ini mau mudik, kita pun jadi takut katanya. Ya memang ini agak kita semua harus berhati-hati juga agar tidak terjadi kasus yang sama begitu ya. Ya, Bang, mungkin itu 3 berita yang bisa kami sampaikan, kami ulas tadi. Pertama soal kelanjutan mengenai geng motor yang jumlah pelakunya sudah ada 7 orang diamankan, tapi masih ada bersisa belasan orang lain ya kan. Masih ada 13 lagi karena kemarin menurut saksi mata puluhan orang ya. Ada puluhan, sekitar 20-an gitu. Berarti
kurang lebih 13 orang lagi yang masih dicari oleh polisi. Iya, itu yang pertama ya. Dan mungkin ini identitasnya belum yang 7 yang 4 sisanya belum. Iya, karena mungkin polisi pengembangan masih pengembangan ya. Iya, karena tidak bisa gegabah juga polisi, mungkin ini masih diinterogasi apakah memang benar terlibat atau hanya sekedar ikut-ikut saja di lokasi begitu, Bang. Apakah ikut melakukan pemukulan atau hanya konvoy, ya kan? Nah, ini kita tunggu kabar selanjutnya dari Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan. Itu berita yang pertama. Yang kedua tadi soal masalah adanya kutipan dari OKP. Jadi tadi wali kota berkomentar bahwasanya kalau ada kutipan-kutipan OKP semacam itu nggak perlu dikasih lah, katanya begitu kan. Kalaupun mau ngasih ya lihat-lihat orangnya yang lebih membutuhkan begitu. Ya masa ada jalurnya. Iya betul. Masa iya kita mau ngasih THR tapi sama yang pecandu narkoba ya kan nggak ini juga gitu. Lebih baik kita memberi ke fakir miskin yang memang betul-betul membutuhkan atau janda yang memang sudah nggak punya penghasilan apa-apa dan nggak punya keluarga, itu lebih afdol mungkin ya Bang, ketimbang ngasih OKP yang kerjanya di saat Ramadan siang-siang bolong pun dia mabuk kan gitu. Nah ini kan lucu juga gitu ya. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi soal masalah kecelakaan lalu lintas di Tol Perbaungan. Ada bus PT Chandra yang menabrak ekor tronton sehingga kernetnya meninggal dunia, sopir melarikan diri dan ada 1 orang penumpang yang ikut meninggal dunia. Iya, juga. Ada penumpang juga. Dua orang meninggal tapi sopirnya melarikan diri. Lari. Iya, ini masih dalam pencarian dan 7 orang tadi luka-luka dan sekarang masih menjalani perawatan di RSUD Amri Tambunan kabarnya. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin mengingatkan kepada semua remaja lah ya, yang masih gabung-gabung di geng-geng motor yang nggak jelas, yang cuman kerjanya konvoy-konvoy bawa senjata tajam, pakai narkoba. Udahlah, berhentilah ya. Kembalilah ke habitatnya gitu ya. Gak ada gunanya. Kalau nanti kalian gol juga yang susah orang tua. Jangan nanti kayak di video-video ini kan, Bang. Tadi dia manggil bapaknya. Bagaimana perasaan bapaknya? Iyalah. Bapaknya nggak tahu. Barangkali ya. Makanya banyak orang yang bilang ini orang tuanya pasti nggak tahu gitu. Iya. Nah, kalau orang tuanya tahu kelewatan. Iya, dibiarkan ya. Nggak mungkin itu. Makanya udahlah ya, ini cukup jadi pembelajaran lah. Nggak ada untungnya. Mau gagah-gagahan pun sampai mana kalau kau mati misalnya. Nggak ada juga. Rugi orang tua yang kasihan gitu kan. Maksudnya memang nggak ada faedahnya itu ya. Kalaupun kau menang, kau berantem di luar. Untuk apa yang didapat dari situ kan tidak ada. Iya, kalau kau mau gagah-gagahan coba ciptakan pesawat tempur lah. Ya, itu cukup membanggakan. Kalau mau gagah-gagahan ya buat robot gitu ya. Ya banyak, kalau mau balapan pergilah ke sirkuit, ada arahnya kan. Iya. Kalau memang banyak opsi lain ya. Wadah-wadahnya banyak untuk apa? Tidak mesti untuk. Makanya aku bilang kalau mau gagah-gagahan ciptakan satu karya yang memang kalau memang bertinju sekalian jadi pemain tinju kan bisa. Betul. Iya kan? Aku memang nggak tahan ini, adrenalinku sangat besar untuk memukuli orang katanya kan. Seperti itu kan. Ya masuk ke sana, main tinju kan jangan bisa. Jangan merugikan orang lain. Ada kawan kita, jadi pelatihnya Pak Baho. Oh, Pak Baho kemarin, betul. Ya biar dihajar sama Pak Baho kan, bagaimana cara bertinju yang baik dan benar, ya kan? Siapa tahu bisa jadi juara dunia, ya kan? Ya. Poinnya itu tadi, Bang. Poinnya yang melakukanlah sesuatu yang berfaedah. Iya, betul itu. Berantem di jalanan nggak berfaedah. Nggak ada ya, nggak ada. Kau mau sok-sok jago nggak ada. Kau malah kelihatan tolol. Nampak isi otakmu itu nggak ada. Kalau cuman kayak tadi kan, betul Pak, bukan aku Pak. Iya. Tanya mama aku. Iya kan, itu kan kasihan mamanya. Itu. Yang satu kasihan bapaknya, yang ini kasihan mamanya. Udahlah ya, bagus-bagus saja gitu ya. Buatlah prestasi begitu kira-kira. Dan juga soal masalah kutipan-kutipan OKP tadi ya, itu tadi sudah diingatkan oleh Wali Kota Medan loh yang mengingatkan, bukan saya. Jadi Wali Kota Medan bilang nggak usah lah dikasih ya kan, yang ngutip-ngutip itu lebih baik kalau mau ngasih sumbangan itu ke memang orang yang membutuhkan gitu ya Bang. Misalnya anak yatim ya kan, janda miskin gitu ya, fakir miskin gitu kan. Janda tua. Iya, yang lebih yang memang betul bermanfaat lah ya. Ada juga janda tua yang sangat punya. Ada. Itu iya, makanya tadi bilang yang pantas mendapatkan bantuan. Jangan pula nanti ada yang karena
dibilang, oh anak yatim dapat bantuan, datang pula OKP nih, aku anak yatim kan. Itu pun, ya itu nggak betul juga. Kan ada orang zaman sekarang ini otaknya lihai. Ke panti asuhan dong. Iya kan. Saya anak yatim. Ya kan pakai baju loreng kan. Aku anak yatim. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.